Komdis PSSI batalkan sanksi Persib atas ulah oknum Bobotoh ketika lawan Persija, laga tanpa penonton dihapuskan, denda 295 juta dibatalkan. Jadi 3 tuntutanku ke Komdis PSSI saat ini juga karena nggak logis. Bayangkan, kasus Kanjuruhan saja, yang memakan korban 135 jiwa, cuman denda 250 juta. Kok Persib sampai 295 juta? Penasaran dengan hal ini? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Yes, mantap, alhamdulillah, selamat tinggal Stadion Sijalak Harupat, dan welcome back Stadion GBLA. Dengan pemindahan ini, apakah hukuman larangan penonton otomatis dibatalkan dan hangus? Temukan jawaban selengkapnya hanya di sini. Persib Bandung dipastikan akan kembali memainkan pertandingan kandang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, untuk sisa kompetisi Liga 1 musim 2024 sampai 2050. Nah gitu dong tanggung jawab. Begini pernyataan jujur dan elegan Victor Igbonevo usai lakukan blunder fatal yang buat Persib kalah lawan Zhejiang kemarin lusa. Bobotoh auto pesta pora bahagia mendengarnya. Apa yang diucapkan oleh sakbek naturalisasi ini? Tonton video sampai selesai. Yes, alhamdulillah. Kesedihan Bobotoh Persib akhirnya sirna sudah. Keputusan hebat manajemen Bos Wak Haji Umuh Mukhtar bisa gemparkan Bandung seketika. Langsung buat pernyataan hebat ini demi Persib juara lagi musim ini. Apa yang ia sampaikan? Kamu penasaran? Saksikan semuanya hanya di sini. Bek lokal masa depan Persib telah lahir kembali. Kini tak perlu khawatir jika Nick Kuipers dan Gustavo Franca absen. Sosok berinisial KR ini tampil memukau di level Asia mantan didikan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Siapakah sosok itu yang bermain luar biasa lawan Zhejiang? Simak penjelasannya berikut ini. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Komdis PSSI batalkan sanksi Persib atas ulah oknum Bobotoh ketika lawan Persija, laga tanpa penonton dihapuskan, denda 295 juta dibatalkan. Jadi 3 tuntutanku ke Komdis PSSI saat ini juga karena nggak logis. Bayangkan, kasus Kanjuruhan saja, yang memakan korban 135 jiwa, cuman denda 250 juta. Kok Persib sampai 295 juta? Penasaran dengan hal ini? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Persib Bandung akhirnya memberikan tanggapan terkait sanksi dan denda yang dijatuhkan oleh Komite Disiplin Komdis PSSI dengan tegas menyatakan akan menghormati keputusan tersebut dan berkomitmen untuk terus berbenah demi menciptakan lingkungan sepak bola yang lebih kondusif. Vice President Operation PT Persib Bandung Bermartabat, Andang Ruhiat, mengungkapkan bahwa Panpel Persib memahami sanksi yang diberikan karena adanya pelanggaran peraturan seperti penyalaan flare, pelemparan, dan masuknya penonton ke area lapangan yang menyebabkan kerusuhan serta korban luka-luka. Kami menerima surat dari Komdis PSSI yang memberikan sanksi larangan menyelenggarakan 2 pertandingan kandang dengan penonton, penutupan tribun utara dan selatan untuk 3 pertandingan berturut-turut, serta denda sebesar 295 juta rupiah, kata Andang. Ia menekankan bahwa sanksi ini bukan hanya merugikan Persib secara material dan imaterial, tetapi juga merugikan Bobotoh setia yang selama ini mendukung tim dengan tertib di stadion. Andang berharap sanksi dari Komdis PSSI menjadi yang terakhir bagi Persib dan mengajak semua pihak, Panpel, manajemen klub, dan Bobotoh untuk bersinergi menjaga ketertiban dan keamanan. Ia memastikan Panpel dan pihak terkait akan terus berupaya memperbaiki penyelenggaraan pertandingan ke depan agar kejadian serupa tidak terulang. Tak lupa, Persib menyampaikan terima kasih kepada seluruh Bobotoh yang tidak terpancing dan tetap menonton dengan tertib.
kami berkomitmen untuk berusaha lebih keras menjaga keamanan dan ketertiban di setiap pertandingan. Kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian, panitia penyelenggara, dan komunitas supporter untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang, pungkas Andang. Apa pendapat kalian tentang langkah yang diambil Persib setelah sanksi ini? Apakah kalian setuju dengan komitmen mereka untuk menjaga ketertiban? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Yes, mantap, alhamdulillah, selamat tinggal Stadion Sijalak Harupat, dan welcome back Stadion GBLA. Dengan pemindahan ini, apakah hukuman larangan penonton otomatis dibatalkan dan hangus? Temukan jawaban selengkapnya hanya di sini. Persib Bandung dipastikan akan kembali memainkan pertandingan kandang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, untuk sisa kompetisi Liga 1 musim 2024 sampai 2050. Sesuai informasi di laman resmi PT Liga Indonesia Baru, LIB, laga kandang Persib selanjutnya akan digelar di stadion yang baru selesai direnovasi ini. Pertandingan kontra Persebaya Surabaya pada Jumat, 18 Oktober 2024, akan menandai kembalinya Persib ke Stadion GBLA setelah sebelumnya bermarkas di Stadion Sijalak Harupat. Namun, momen bersejarah ini akan terasa kurang lengkap karena Maung Bandung mendapat sanksi untuk menggelar laga kandang tanpa penonton. Di sisa putaran pertama, Liga 1 2024 sampai 2025, Persib akan menjalani 5 laga kandang melawan Persebaya, Semen Padang, Borneo FC, Malut United, dan Persita Tangerang. Semoga larangan ini bisa dihapus, mengingat yang dihukum adalah Stadion Jalak Harupat, bukan GBLA. Apa pendapat kalian tentang situasi ini? Bagikan di kolom komentar. Nah gitu dong tanggung jawab. Begini pernyataan jujur dan elegan Victor Igbonevo usai lakukan blunder fatal yang buat Persib kalah lawan Zhejiang kemarin lusa. Bobotoh auto pesta pora bahagia mendengarnya. Apa yang diucapkan oleh sakbek naturalisasi ini? Tonton video sampai selesai. Sosok Victor Igbonevo menjadi sorotan setelah blundernya yang menyebabkan Persib Bandung kalah dari Zhejiang FC di AFC Champions League dengan skor 1-0 pada Kamis, 3 Oktober 2024. Dalam insiden tersebut, Igbonevo yang berniat membuang bola dengan sundulan justru membuat bola jatuh ke kaki pemain Zhejiang FC, Jan Kowasi, yang berujung pada gol penentu kekalahan Persib. Menyadari perannya dalam kekalahan tim, Igbonevo dengan tulus meminta maaf kepada para supporter dan rekan-rekannya, mengakui bahwa kesalahan tersebut sangat merugikan tim. Permainan yang baik dari tim tadi malam. Pertahanan yang buruk dari saya yang membuat tim kehilangan satu peluang untuk menang. Pada level ini, saya harus membayar mahal untuk setiap kesalahan. Tulisnya di Instagram Story pada Jumat, 4 Oktober 2024. Ia menekankan pentingnya belajar dari kesalahan tanpa mencari-cari alasan. Saya bertanggung jawab. Tidak ada alasan. Sepak bola selalu mengalami pasang surut, sulit untuk mengembalikan keadaan semalam. Tambahnya, menunjukkan sikap profesional dan komitmennya untuk memperbaiki diri. Igbonevo berharap bisa menebus kesalahannya dan tampil lebih baik di laga Persib selanjutnya. Saya akan fokus pada hal-hal positif dan berharap dapat memenangi laga berikutnya, pungkasnya. Kekalahan ini memberikan dampak pada posisi tim di klasemen dan menjadi pelajaran berharga bagi Igbonevo dan skuad Persib. Kini, semua mata tertuju pada mereka untuk melihat bagaimana tim bisa bangkit dan melanjutkan perjuangan di laga-laga mendatang. Apa pendapat kalian tentang respons Victor Igbonevo setelah insiden ini? Apakah kalian percaya bahwa ia akan mampu bangkit dan memberikan kontribusi lebih baik di pertandingan selanjutnya? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Yes, alhamdulillah. Kesedihan bobotoh Persib akhirnya sirna sudah. Keputusan hebat manajemen Boswak Haji Umuh Mukhtar bisa gemparkan Bandung seketika. Langsung buat pernyataan hebat ini demi Persib juara lagi musim ini. Apa yang ia sampaikan? Kamu penasaran? Saksikan semuanya hanya di sini. Menurut Umuh Mukhtar,
Kekalahan Persib Bandung atas Zhejiang FC seharusnya tidak terjadi, terutama karena selama pertandingan Persib bermain cukup baik. Sayang ya kita kalah tapi main sudah bagus, ada perlawanan, kata Umuh saat on air di radio PRFM. Ia menambahkan bahwa kekalahan ini juga dipengaruhi oleh kondisi fisik pemain yang sangat kelelahan akibat jadwal yang padat. Mereka pemain sangat lelah, apa boleh buat, itulah sepak bola, tambahnya. Umuh Muchtar juga menyoroti blunder Victor Igbonevo yang menjadi penyebab gol Zhejiang FC. Ia tidak menampik bahwa Igbonevo melakukan kesalahan yang berujung pada gol, tetapi menegaskan bahwa itu bukan merupakan kesengajaan. Semua melihat. Ya kadang-kadang tak bisa diprediksi, Victor niatnya buang jauh, tapi malah ke musuh tanpa sengaja, jelas Umuh. Lebih lanjut, ia berharap kekalahan dari Zhejiang FC bisa dijadikan pelajaran bagi Persib untuk tampil lebih baik di Liga 1 2024. Mohon maaf kita kalah, tidak ada yang mau kalah. Tapi namanya sepak bola, ada saja kesalahan. Mudah-mudahan kita fokus ke Liga 1 2024 sehingga bisa terobati, pungkasnya. Apa pendapat kalian tentang analisis Umuh Muchtar? Apakah kalian setuju bahwa ini bisa menjadi momentum untuk perbaikan di Liga 1? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Bek lokal masa depan Persib telah lahir kembali. Kini tak perlu khawatir jika Nick Kuipers dan Gustavo Franca absen. Sosok berinisial KR ini tampil memukau di level Asia mantan didikan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Siapakah sosok itu yang bermain luar biasa lawan Zhejiang? Simak penjelasannya berikut ini. Kakang Rudianto, bek Persib Bandung, tengah menjadi sorotan publik meski skuad Pangeran Biru baru saja menelan kekalahan 0-1 dari Zhejiang FC. Dalam pertandingan tersebut, pelatih Bojan Hodak mempercayakan Kakang untuk mengisi posisi bek tengah berduet dengan Nick Kuipers. Meski sebelumnya nama Kakang tersangkut kasus dugaan intimidasi terhadap Boboto yang mengakibatkan banyak hujatan, performanya di lapangan berhasil membalikkan situasi. Kakang menunjukkan kemampuan defensif yang solid, berhasil menjaga lini belakang Persib hingga menit ke-70 sebelum digantikan oleh Victor Igbonevo. Sayangnya, Victor melakukan blunder yang berujung pada gol bagi Zhejiang FC, memicu kemarahan Bobotoh yang langsung melayangkan kritik kepada Victor di kolom komentar media sosial. Di tengah kecaman terhadap Igbonevo, Kakang justru menerima banyak pujian. Banyak bobotoh yang menyayangkan penggantian Kakang, seperti yang ditulis akun Aludines Chef, yang mengatakan Kakang mainnya bagus malah diganti Victor dah. Dan akun Etopan Bay yang menambahkan, padahal si Kakang mainnya bagus, kenapa diganti Victor? Kakang Rudianto adalah pemain sepak bola kelahiran Cianjur pada 2 Februari 2003 dengan tinggi badan 1,85 meter. Sebagai bek tengah, ia menunjukkan keahlian dan ketangguhan dalam mengatasi serangan lawan. Pada 2 Juli 2022, Kakang mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U19 di bawah arahan Shin Tae-yong, di mana ia berperan sebagai bek kanan dan gelandang kanan dalam ajang Piala AFF U19 tahun 2022. Kehadirannya yang semakin mengesankan di lapangan menjadikannya salah satu talenta muda yang perlu diperhatikan. Banyak yang berharap performanya yang konsisten bisa mengantarnya menjadi pilihan utama di tim utama Persib dan bahkan timnas di masa depan. Dengan kemampuannya yang terus berkembang, Kakang Rudianto berpotensi menjadi pemain kunci bagi Persib Bandung dan timnas Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang penampilan Kakang Rudianto di pertandingan melawan Zhejiang FC? Apakah kalian setuju bahwa dia pantas dipertahankan sebagai starter di pertandingan mendatang? Silakan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. KMS KD Inza menyesal telah lepas Marcelino Ferdinand. Inilah respons mengejutkan KMS KD Inza setelah Marcelino Ferdinand gabung Oxford United.
Mantan klub Marcelino Ferdinand, KMS Kadeinze memberikan reaksi soal bergabungnya sang pemain ke Oxford United. Marcelino Ferdinand diumumkan bergabung dengan Oxford United. Selamat datang di Oxford, tulis pernyataan Oxford United dalam unggahan Instagram. Postingan itu kemudian mendapat komentar dari KMS Kadeinze. Klub kasta kedua Liga Belgia itu mendoakan mantan pemainnya itu untuk sukses. Semoga sukses Lino, tulis KMS Kadeinze. Sebelumnya Marcelino bergabung dengan De Inze pada 31 Januari 2023. Selama memperkuat De Inze, Marcelino minim menit bermain. Ia hanya bermain dalam 7 laga dengan total 134 menit bermain dan mencetak 1 gol. Sementara itu menurut Transfermarkt, kontrak Marcelino di Oxford United hingga 30 Juni 2026. Pelatih Oxford United Des Buckingham menilai Marcelino Ferdinand adalah pemain muda dari Asia yang tengah naik daun. Marcelino adalah pemain muda yang menarik. Pertandingan yang telah kami tonton dan laporan tentangnya dari Asia menunjukkan bahwa ia adalah salah satu pemain muda terbaik yang sedang naik daun. Jadi ini adalah kesempatan untuk memilikinya di sini dan menjadi bagian dari apa yang kami lakukan, ujar Des Buckingham. Des Buckingham memiliki pengalaman melatih di Asia sehingga mengetahui banyak bakat dari benua kuning. Setelah bekerja di Asia, saya tahu banyaknya potensi bakat yang dapat digali di sana dan saya berharap dia bisa bergabung dengan tim untuk melihat bagaimana dia berkembang. Marcelino memiliki banyak atribut yang kami cari dalam diri seorang pemain dan seseorang dan kami dapat melihat bahwa dia memiliki keinginan yang kuat untuk berkembang dan mengambil kesempatan ini, kata Des Buckingham. Upaya Ketum PSSI Pak Erick Thohir berjuang demi Martin Paes dinilai layak diapresiasi. Sangat pantas pimpin PSSI selama 3 periode hingga 2035. Sahnya Martin Paes bisa membela timnas Indonesia tidak lepas dari usaha Ketum PSSI Erick Thohir. Pria yang juga Menteri BUMN itu dinilai layak diapresiasi. Martin Paes dinyatakan bisa membela timnas Indonesia setelah sempat terganjal aturan FIFA. Setelah menunggu sekitar 4 bulan, keputusan Paes menjadi warga negara Indonesia kini berakhir manis. Pengamat sepak bola Akmal Marhali menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan dedikasi Erick Thohir dalam memajukan sepak bola. Perkembangan sepak bola semakin terlihat dan terbaru adalah bergabungnya Martin Paes ke dalam tim nasional Indonesia. Pengamat sepak bola Akmal Marhali menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan dedikasi Erick Thohir dalam memajukan sepak bola. Perkembangan sepak bola semakin terlihat dan terbaru adalah bergabungnya Martin Paes ke dalam tim nasional Indonesia. Kerja keras Erick Thohir, walaupun dalam diam, tanpa gembar-gembor, telah membuahkan hasil yang sangat menggembirakan. Bisa kita lihat bagaimana masyarakat sangat mendesak agar Martin Paes segera bergabung dengan timnas dan hari ini tuntutan tersebut telah dibuktikan oleh Erick, kata Akmal Marhali dalam pernyataannya. Kehadiran Martin Paes menyempurnakan puzzle timnas untuk mengarungi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini langkah progresif yang dilakukan Ketua Umum PSSI untuk membangun timnas yang tangguh dalam visi besar transformasi sepak bola Indonesia menuju era prestasi, ujarnya. Curhat Indra Syafri. Gaji selama 17 bulan pernah tidak dibayar PSSI. Era kegelapan PSSI zaman sebelum Pak Erick Thohir. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri pernah mengalami momen yang tidak menyenangkan ketika menangani Timnas Indonesia U19 pada 2013. Kala itu Indra Syafri dikenal gemar belusukan karena tidak ada kompetisi kelompok umur yang rapi. Namun, tidak ada biaya dari PSSI. Selama 17 bulan bekerja sebagai pelatih, dirinya juga tidak mendapat bayaran dari PSSI. Gajinya dibayarkan setelah adanya pergantian kepengurusan PSSI.
Kala itu Johar Arifin Husin yang menjabat ketum PSSI digantikan oleh Lanyala Mataliti. 17 bulan loh saya tidak bayar gaji. Kalau enggak percaya tanya ke Pak Lanyala. Dulu Pak Lanyala yang bayar, kata Indra Syafri. Padahal gaji Indra Syafri kala itu terbilang kecil sebagai pelatih tim nasional, yakni tak sampai 7 juta per bulan. Enggak. Mana ada zaman dulu apalagi pelatih kelompok umur. Itu dibayarlah sama Pak Lanyala. Lanjutnya,